Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi terjadinya banjir. BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait meminimalisir jumlah daerah yang terdampak banjir, serta memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara evakuasi yang tepat. Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim penghujan baru akan tiba di Januari hingga Februari 2024. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengerahkan segala upaya untuk meminimalisir daerah-daerah terdampak banjir akibat musim penghujan. BPBD memetakan 25 kelurahan dari total 297 kelurahan di Jakarta yang disinyalir menjadi daerah rawan diterjang banjir. BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait diantaranya dengan Dinas Sumber Daya Air dalam melakukan penurapan 9 polder, 4 waduk dan revitalisasi 2 sungai, kemudian membuat drainase vertikal. Sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana, BPBD DKI Jakarta telah menyiagakan 267 personil tim reaksi cepat di setiap kelurahan. Selain menyiapkan petugas, pengecekan sarana prasarana yang meliputi tenda, perahu, jaket, pelampung telah disiagakan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Isnawa Aji selaku Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Saya akan sapa langsung. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Isnawa, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Akbar. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Pak Isnawa, ini sudah mendekati musim hujan Pak Isnawa. BMKG juga sudah mulai menghibau ya, puncaknya akan terjadi di Januari, tapi dilihat-lihat nih sekarang sudah mulai hujan kecil-kecil. Dan bahkan hujan dengan intensitas yang lumayan begitu ya. Dan beberapa tempat juga mengalami genangan atau banjir nih Pak Isnawa. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul Mas Akbar. Jadi berdasarkan rilis ya informasi dari BMKG bahwa banyak daerah di Indonesia termasuk di Jakarta sudah mulai memasuki masa peralihan ke musim penghujan. Ya. Di 2 minggu yang lalu kita juga sudah mulai dikagetkan kan hari Sabtu sore terjadi hujan sampai dengan hari Minggu hampir merata di seluruh wilayah Jabodetabek. Tadi malam juga mulai hujan lagi. Jadi tentunya kita sudah mulai mempersiapkan diri di mana informasinya puncaknya itu di bulan Januari dan Februari tahun depan. Nah, kita harus mempersiapkan itu. Betul bahwa ada 25 kelurahan yang sudah kita prediksi dari 267. Jadi bukan 297 ya. Di DKI itu ada 267 kelurahan. Jadi 25-nya itu adalah daerah-daerah yang kita petakan sebagai daerah rawan genangan dan banjir. Kira-kira gitu, Mas. Ada 25 dari 267 kelurahan yang menjadi titik rawan banjir begitu Pak Isnawa. Apa yang menjadi permasalahan di sana? Betul. Hampir 80% kelurahan itu adalah kelurahan yang dialiri atau dilewati oleh sungai ya. Di Jakarta ada 13 sungai misalnya Ciliwung, ada Pesanggerahan, ada Mukefar, ada Kalimampang, Krukut, dan lain-lain. Artinya terutama daerah-daerah yang kalau seandainya terjadi debit air yang cukup tinggi, otomatis akan ada RT, RW atau kampung-kampung yang ada di bantaran kali sungai itu akan meluap sehingga akan tergenang air ataupun banjir, gitu Mas. Apakah perangkat mitigasinya juga di beberapa titik yang tadi disebutkan 25 titik yang menjadi rawan mendapatkan banjir begitu? Apakah beberapa perangkatnya seperti pompa air, drainase juga sudah aman Pak Isnawa? Ya, jadi begini, dalam upaya mitigasi kebencanaan termasuk banjir, kita tentunya ada namanya langkah-langkah struktural dan non struktural. Kalau struktural itu misalnya begini Mas, kita mempersiapkan sarana prasarana, kita siapkan personil, kita menyiapkan posko-posko penanggulangan, kita mengadakan pelatihan simulasi penanganan kebencanaan banjir dan lain-lain. Nah, kalau yang non struktural itu, kami kan BPBD nggak kerja sendiri ya, kami dibantu oleh teman-teman Dinas Sumber Daya Air Mas. Mereka melakukan pengerukan, normalisasi kali sungai, Dinas LH melakukan pembersihan sampah-sampah di saringan-saringan sampah, kemudian misalnya Dinas
pertamanan hutan kota, menyiapkan lahan-lahan untuk ruang-ruang terbuka hijau, daerah tangkapan air. Kemudian ada Sodetan Ciliwung, mempersiapkan danau Ciawi dan Sukamahi, itu ada di daerah Bogor yang dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, menyiapkan 9 polder, 4 waduk, 2 rehabilitasi sungai, kemudian vertikal drainase, menempatkan alat berat, banyaklah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pemprov DKI Jakarta, dan ini dikerjakan sepanjang tahun. Jadi bukan karena mau musim penghujan kita bergerak, tapi dari awal kemarau pun kita sudah berbuat, gitu Mas. Baik, dari langkah struktural, apa Pak yang menjadi masalah pada saat ini? Apakah beberapa hal yang tadi disebutkan juga mengalami kendala di lapangan? Iya, begini, kita kan mengalami kondisi, misalnya begini, Jakarta di 30-an tahun yang lalu, penduduknya juga yang banyak, ya kan, bangunan-bangunan juga belum banyak, sehingga masih terdapat banyak sekali ruang terbuka hijau. Nah, sekarang kita mengalami kondisi pertumbuhan kota yang luar biasa, sehingga daerah-daerah ruang terbuka hijau semakin sedikit, sungai-sungai kita semakin menyempit, semakin dangkal. Kita contohkan misalnya daerah Kemang, daerah Pondokarya Mampang, daerah Cipulir, itu pada saat terjadi hujan yang sangat ekstrim, lebat dan lama, pasti akan cepat mengalami banjir atau genangan. Nah, untuk itu mungkin dengan adanya Perda Tata Ruang yang baru, insya Allah Pemprov DKI Jakarta disupport oleh DPRD DKI, kita mulai akan melakukan pembenahan kawasan-kawasan yang mungkin bisa kita upayakan untuk kembali lagi ke fungsi-fungsinya. Misalnya daerah-daerahnya bisa dijadikan ruang terbuka hijau lagi, kemudian banyak lagi dibuat waduk, embung, situ, dan lain-lain, kira-kira itu sebagai daerah tangkapan air. Artinya lahan sebelumnya banyak dijadikan hunian begitu Pak? Iya, artinya begini, misalnya di suatu kawasan di 30 tahun yang lalu kan mungkin masih kosong ya, sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan, mungkin jadi tempat-tempat perkantoran dan lain-lain. Kita bukan berarti akan menghilangkan, tidak, tetapi tugas dari Bapeda, tugas teman-teman dari Dinas SDA, misalnya akan melakukan upaya-upaya, misalnya ada pembebasan lahan dari tanah warga. Nah, itu mungkin kalaupun kawasan padat hunian, di situ bisa dibuat sebagai ruang terbuka hijau, bisa dibikin area pertamanan, tetapi bisa sebagai daerah untuk daerah resapan air. Sehingga tidak semuanya harus betonisasi atau sementisasi, tetapi ada upaya-upaya untuk bisa menyerap daerah-daerah retensi air atau tangkapan air, kira-kira begitu. Baik, kalau untuk penyuluhan Pak terhadap warga atau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi yang menjadi rawan terkena banjir, ini apakah terus dilakukan agar mitigasinya juga menjadi sempurna begitu? Ya, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan selama ini. Misalnya begini, kita pernah mendengar dibuat yang namanya vertikal drainase. Mungkin Mas Akbar juga lihat ada tuh di bantaran kali sungai, di jalan-jalan, di taman, di sekolah-sekolah itu dibuat vertikal drainase. Atau kemudian ditambah lagi ada lubang-lubang resapan biopori. Jadi para lurah misalnya di DKI Jakarta dibantu Pak RT, Pak RW, ada daerah-daerah genangan itu sudah dikotakan, dibuatlah vertikal drainase, sehingga kalau hujan nggak apa-apa ada genangan tapi cepat surut, airnya cepat masuk, jangan sampai semuanya tertutup oleh beton, tertutup oleh semen, sehingga dengan adanya vertikal drainase memungkinkan air untuk bisa cepat terserap, kira-kira begitu. Artinya ada pembenahan fisik juga, nantinya juga ada penyuluhan. Saya ingin tahu penyuluhan seperti apa sih yang harus disiapkan masyarakat gitu jika daerahnya menjadi daerah yang rawan banjir. Apalagi yang paling membahayakan jangan sampai nantinya ada korban. Tapi jangan dijawab dulu Pak Isnawa karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan masih di sambungan Zoom dengan Isnawa Aji selaku Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Pak Isnawa melanjutkan perbincangan tadi, membenahi fisik Jakarta begitu ya untuk mencegah mitigasi banjir menjadi faktor utama, tapi mitigasi dan penyuluhan juga menjadi penting. Lalu kegiatan apa Pak yang akan diproyeksikan ke depannya agar siap kita menghadapi puncak musim penghujan?
Ya, Mas Akbar, jadi begini, tentunya kan menghadapi musim penghujan, kalau BPBD itu ada istilah kenali bahayanya, kurangi Mhm. resikonya. Ya. Jadi kalau musim penghujan itu kan ada potensi bencana hidrometeorologi, Mas Akbar. Mhm, mhm. Jadi kalau angin kencang, hujannya intensitas lama, ada petir, ya dan lain-lain, itu tentunya kita harus mewaspadai. Bisa ada potensi pohon tumbang, Ya. ada potensi uh, baliho rubuh misalnya, Mhm, ada potensi banjir genangan, mhm. ada potensi longsor, ada di selatan Jakarta dan Jakarta Timur, ada potensi-potensi longsor. Nah, dalam waktu dekat ini, Mas Akbar, Pemprov DKI Jakarta, hari Minggu besok nih, insya Allah nih, kita akan mengadakan kegiatan yang namanya Bakti Kita untuk Jakarta. Gitu, Mas. Bakti Kita untuk Jakarta, Pak Isnawa. Ini masif, Pak Ya. Isnawa, di seluruh kelurahan, 267 kelurahan di Jakarta. Ya. Jadi untuk Dinas SDA, Dinas Ya. LH, Dinas Bina Marga itu akan mengerahkan seluruh kekuatan alat beratnya, mungkin kalau di total hampir 400 ya. Itu akan disebar di sungai-sungai besar yang ada potensi banjir genangan, misalnya di Ciliwung, kemudian mungkin di Pesanggerahan, mungkin ditaruh di Kalimampang, Kali Kerukut, ya kira-kira gitu. Itu akan disebar. Jadi pasukan-pasukan biru, orange itu akan membersihkan, mengeruk kali sungai, waduk danau, Dinas LH bersihin sampahnya. Nah kita ASN ada namanya PJLP, PPSU, kita nggak mungkin dong nyebur ke sungai, Mas Akbar. Nah kita bersih-bersihin got di rumah-rumah, ngambilin sampah. Jadi semuanya bergerak, jangan hanya aparat, tapi warga masyarakat diajak. RT, RW, PKK, Karang Taruna, semuanya turun untuk bantu-bantu bersih-bersih Jakarta, kira-kira begitu. Baik, ini langsung diarahkan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta berarti, Pak Isnawa? Nah, nanti hari Minggu ada apel di para wali kota serentak hari Minggu besok. Camat, lurah, semua RT RW bisa mengadakan apel langsung kerja, ya bersih-bersihkan lingkungan Jakarta. Untuk kita memang hanya hari Minggu, tapi alat berat yang lain-lain itu di kali sungai itu akan terus melakukan sepanjang musim penghujan ini. Artinya benar-benar dipersiapkan. Lalu mengapa sekarang benar-benar masif dipersiapkan? Apakah ada prediksi khusus terkait musim penghujan kali ini? Ini kan kita melihat kemarau panjang. Jangan-jangan nanti musim hujannya juga luar biasa dahsyat gitu. Apalagi kita seperti Pak Isnawa sampaikan tadi, kita terancam terkait bencana hidrometeorologi. Ya, jadi sebetulnya memang setiap tahun ada potensi bencana hidrometeorologi. Nah, ini kan salah satu gebrakan Pak PJ Gubernur dengan jajaran, kita akan menggerakkan jangan hanya aparat, tetapi mengajak warga masyarakat agar semuanya ikut turun. Kadang-kadang kan mohon maaf nih, ada di selokan-selokan, got-got kita banyak sampah, kitanya diam. Padahal itu juga penyumbang terjadi genangan atau banjir. Nah, sekarang semuanya bergerak, harus turun, membersihkan lingkungan, RT RW-nya turun, FKDM, LMK, semuanya, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, semuanya turun untuk membantu menjaga lingkungan menghadapi musim penghujan. Kira-kira gitu, Mas Akbar. Baik, Pak Isnawa, saya juga ingin tahu bagaimana untuk teman-teman yang memang berada di kawasan rawan banjir, begitu Pak Isnawa, sehingga harus mempersiapkan diri seperti yang dibilang Pak Isnawa untuk memperkecil adanya resiko. Ya, jadi gini Mas Akbar, kami BPBD dibantu oleh teman-teman, ada dari Satpol PP, Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, macam-macam lah. Kami sudah memetakan daerah-daerah itu. Setiap tahun kami mengadakan simulasi penanggulangan bencana, salah satunya masalah banjir ya. Jadi saya ambil contoh nih, ada kawasan di Pengadegan, Rawajati, Kalibata, Kebon Baru, itu kalau terjadi peningkatan siaga 2 dan 1 di Katulampa, pasti 7-8 jam akan ada RT RW di sekitar Kali Ciliwung yang akan mengalami genangan atau banjir. Nah, kita mengadakan simulasi, jadi tidak hanya sekedar pura-pura, kita libatkan puluhan orang, ratusan orang, betul-betul mendemonstrasikan seakan-akan kejadian sebenarnya. Jadi warga masyarakat diinformasikan bahwa 6 jam lagi akan ada kenaikan tinggi air, warga agar mengungsi, yang ke lokasi pengungsian sudah disiapkan. Nanti BPBD dibantu teman-teman yang lain sudah menyiapkan logistiknya, mengamankan surat-surat berharga, teman-teman dari PLN, Pamjaya, misalnya mengkondisikan mematikan listrik,
menyiapkan air bersih dan lain. Jadi semua simulasi kita lakukan dibantu oleh TNI, Polri, kira-kira begitu. Jadi Artinya semuanya evakuasi, sudah tahu apa yang harus dilakukan. baik. Evakuasi dilakukan sejak dini. Artinya di mana melihat adanya potensi, evakuasi segera dilakukan. Iya, kami Mas Akbar sudah punya prediksi-prediksi kalau misalnya kali Pesanggerahan ada peningkatan debit air, kita sudah tahu kelurahan mana, RT RW mana yang pasti terdampak banjir dan genangan. Jadi kita harus segera melakukan evakuasi. Di wilayah mana yang akan terdampak, kita sudah harus melakukan evakuasi. Tetapi sekali lagi kita ingatkan warga agar mematuhi arahan, himbauan dari Pemprov DKI termasuk dari BPBD agar mereka bisa kita evakuasi sesegera mungkin. Jangan menunggu banjir, jangan menunggu daerah yang tergenang baru mereka mau dipindahkan. Kira-kira begitu. Baik, Pak Isnawa, boleh mungkin mengingatkan juga masyarakat untuk ikut di hari Minggu nanti. Kita bersama-sama bersiap menghadapi musim penghujan ini. Dan juga untuk diingatkan juga kepada masyarakat yang berada di titik-titik rawan banjir, seperti apa yang harus dilakukan. Silakan Pak Isnawa, terakhir. Ya Mas Akbar, semuanya Bapak Ibu, ya hari Minggu akan ada kegiatan bakti kita untuk Jakarta. Jadi seluruh ASN, seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta akan melakukan aksi bersih-bersih kali sungai. Tidak hanya kali sungai, tetapi juga membersihkan lingkungan kita, saluran kita, got-got kita, dari tumpukan-tumpukan sampah. Bapak Ibu, warga masyarakat bisa membantu kita lakukan pembersihan got di depan rumahnya, sampahnya taruh aja di situ. Nanti akan ada petugas yang akan keliling, akan mengangkut sampah-sampah yang ada di saluran-saluran kita. Saya harapkan ini adalah langkah awal kita untuk kepedulian kita menghadapi datangnya musim penghujan. Yang kedua, Bapak Ibu, BPBD punya layanan darurat kebencanaan 112. Saya ulangi, 112, bebas pulsa 24 jam. Silakan apabila ada permasalahan lingkungan, ada potensi bencana, butuh kedaruratan medik dan lain-lain, silakan menghubungi kami di 112 selama 24 jam. Demikian Mas. Baik, semoga juga kita dapat bersiap bersama-sama begitu ya, dan juga bisa ambil andil nih. Ini wasilanya sudah ada, wadahnya sudah ada dari pemerintah untuk bagaimana kita sama-sama gerak menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan, mengembalikan lagi, melestarikannya lagi agar bencana yang terjadi di Jakarta khususnya banjir yang sudah menahun begitu ya dapat kita entaskan bersama. Terima kasih Pak Isnawa telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Akbar. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat pengolahan asap cair atau cuka kayu penghasil pestisida alami di Desa Sugohan, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.